Menantu Super Han Sanqian. Bab 6246, kata-kata yang tak terucapkan. Sulong melirik ke arah tetua keempat. Karena sulit untuk mengatakannya, bagaimana mungkin dia bisa mengatakannya dengan mudah? Namun, dia sebenarnya tahu niat tetua keempat. Dia melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Jika dia tidak menjelaskan semuanya dengan jelas, maka semua orang akan salah paham, yang akan sangat merugikannya. Orang-orang di aula cabang akan tersebar, dan orang-orang di aula utama akan lebih menjijikkan ke aula cabang di masa depan, dan dia adalah sumber dari segalanya. Jadi, Anda harus memberi tahu semua orang alasannya dengan jelas. Memikirkan hal ini, Sulong melirik tetua itu, dan setelah melihat tetua itu mengangguk, dia perlahan membuka mulutnya. Metode yang dibicarakan oleh kepala aula seharusnya merujuk pada ibuku yang sudah meninggal. Tanya Sulong. Mendengar kata-kata Sulong, semua orang sedikit terkejut. Siapa Ibu Sulong? Wanita yang disebut Putri Bumi. Banyak dari mereka di sini sebenarnya belum pernah melihat Ibu Sulong. Bagaimanapun, meskipun mereka telah mengikuti Sulong selama lebih dari 20 tahun, itu bukanlah waktu yang lama. Dalam ingatan mereka, ketika mereka melihat Sulong, dia tidak memiliki ibu. Namun, mereka juga membahas masalah ini secara pribadi. Bagaimanapun, adalah hal yang sangat aneh bagi seorang anak untuk tidak pernah melihat ibunya. Para pendahulu lama menyebutkannya sesekali, tetapi tidak banyak informasi yang terungkap, karena di istana, identitas dan urusan Ibu Sulong sebenarnya adalah hal yang tabu. Itu tidak boleh dibicarakan. Oleh karena itu, hal-hal yang diberikan sangat sporadis, tetapi setelah bertahun-tahun menyatukan potongan-potongan dari sana-sini, itu masih merupakan garis besar yang kasar. Dikatakan bahwa Ibu Sulong meninggal sangat dini. Tepatnya, Sulong sebenarnya adalah peti mati dalam arti tertentu. Ibunya meninggal sebelum melahirkannya. Namun, pada saat itu, Sulong pada dasarnya terbentuk di dalam rahim. Kemudian, 2 hari setelah Ibu Sulong meninggal, seseorang melihat gerakan pada tubuh Ibu Sulong, jadi mereka membedah perutnya dan melahirkan Sulong. Tentu saja, ini bukan hal yang istimewa, bagaimanapun juga, itu hanya peti mati. Tetapi yang istimewa adalah Ibu Sulong. Dia bunuh diri. Menurut para pendahulu, Ibu Sulong sebenarnya memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, meskipun saat itu dia baru berusia 20-an, yang merupakan usia ketika banyak orang berada di masa keemasan. Namun, sebenarnya, kultivasinya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Sejauh menyangkut kepala aula tua, kultivasinya sudah tinggi. Namun, sebenarnya, jika dia bertarung sendirian, dia jauh dari menjadi lawan Ibu Sulong. Anda tahu, kepala aula tua itu sudah menjadi kepala aula mereka saat itu, dan orang yang bisa menjadi kepala aula, bahkan jika itu adalah yang kedua kalinya, jelas merupakan master tingkat mimpi buruk bagi banyak orang. Ketika Ibu Sulong ditangkap, dikatakan bahwa kepala aula memimpin lebih dari 100.000 orang di aula untuk mengepung dan menekan selama sehari semalam, dan hanya menangkap Ibu Sulong ketika dia kelelahan. Kemudian, kepala aula tidak berani ceroboh sama sekali, dan memaksa Ibu Sulong untuk meminum racun yang dapat menyegel kultivasinya setiap hari, sehingga ia terperangkap di aula. Kemudian, kepala aula menikahi Ibu Sulong secara paksa, dan Ibu Sulong juga hamil dengan Sulong. Namun, semua orang di aula tahu bahwa Sulong saat ini memandang rendah kepala aula. Bahkan dapat dikatakan bahwa Ibu Sulong membenci kepala aula. Bahkan selama kehamilannya, ia telah mencoba bunuh diri dan menggugurkan kandungannya berkali-kali. Namun, setelah ia hampir berhasil pada percobaan pertama, kepala aula meningkatkan pengawasannya terhadapnya dan mengatur agar orang-orang mengikuti Ibu Sulong hampir sepanjang waktu, sehingga ia tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang. Situasi ini berlanjut hingga Sulong akan lahir. Meskipun ia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa selama periode ini, semua orang di aula dapat melihat bahwa ia selalu tertekan dan tidak pernah berbicara sepatah kata pun kepada siapapun. 2 hari sebelum Sulong akan lahir, yang merupakan hari ketika Ibu Sulong meninggal, kecelakaan itu akhirnya terjadi. Dia menemukan kesempatan dan bunuh diri. Berdasarkan situasi di aula saat itu, dia tidak akan mati sama sekali, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki keinginan untuk bertahan hidup.
Bahkan jika orang lain memaksanya untuk mengairinya dengan ki sejati, dia akan melawan dan melawan dengan ki sejati di tubuhnya. Jadi, hari itu, dia meninggal, tentu saja, meninggalkan ketegangan yang lebih besar. Bab 6247, Kekuatan Bumi. Sebagai penguasa istana, dia sebenarnya memiliki semua jenis wanita yang dia inginkan. Selama dia mau, ada wanita yang menyambutnya, tetapi mengapa dia tetap tinggal dengan wanita yang tidak mencintainya dan bahkan membencinya? Semua orang dapat melihat seperti apa sikap Ibu Sulong terhadapnya. Dia bahkan rela mati daripada hidup bersamanya. Ada juga seorang pelayan yang melayani Ibu Sulong yang pernah mengatakan bahwa keduanya telah bersama sejak lama, tetapi mereka tidak pernah berbicara satu sama lain. Tentu saja, semua orang juga bingung. Meskipun penguasa istana dipaksa menikahi Ibu Sulong, itu berarti melon itu tidak manis, keduanya memiliki anak sendiri. Umumnya, wanita kuat sebagai ibu. Bahkan jika mereka tidak mau, mereka akan memilih untuk bertahan demi anak-anak mereka, tetapi Ibu Sulong hampir secara langsung disebut orang baik. Dia lebih suka membunuh anak itu dan dirinya sendiri daripada berkompromi. Semua jenis misteri telah mengganggu semua orang. Dengan meninggalnya Ibu Sulong, misteri ini menjadi semakin besar dan semakin dalam menyelimuti hati setiap orang. Hingga kemudian, seseorang menebak ide kasar dan mengetahui beberapa rahasia. Semua ini sebenarnya karena identitas Ibu Sulong. Dia sangat mulia dan istimewa, jadi siapapun ingin mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Bagi kepala aula lama, identitas Ibu Sulong dapat membuatnya meneruskan aulanya sendiri. Oleh karena itu, dia benar-benar mengetahui hasil selanjutnya dan dengan tegas memilih untuk melakukannya. Oleh karena itu, bahkan jika itu benar-benar seperti yang dia harapkan setelahnya, dia masih diam-diam memilih untuk mempertahankan status quo. Tentu saja, di sisi lain, identitas Ibu Sulong ditakdirkan untuk membuatnya memandang rendah kepala aula lama. Sebagai seorang ibu, dia benar-benar tidak mencintai putranya dan harus membunuhnya. Tetapi dia memiliki kesulitan dan kesulitannya sendiri. Sulong sebenarnya sangat jelas tentang masalah ini, karena ibunya menulis surat bunuh diri kepadanya. Ibunya tidak tahu bahwa dia dapat bertahan hidup, dan surat bunuh diri itu tidak ditinggalkan untuk dilihat Sulong. Dalam arti tertentu, dia menulis surat ini lebih seperti pengakuan kekejamannya terhadap putranya. Dia adalah Putri Bumi. Seorang wanita dengan identitas yang sangat misterius, dia dapat terhubung dengan bumi, menyerap kekuatan bumi, dan terhubung erat dengan bumi. Faktanya, jika Han Sanqian ada di sini, dia mungkin langsung mengerti mengapa para murid di aula ini dapat bersembunyi jauh di bawah tanah untuk beristirahat, dan mengapa kekuatan mereka cenderung feminin. Mengesampingkan hal-hal yang berlawanan di dunia ini, hanya dalam 5 elemen, yang disebut kutub yin dan yang, bumi adalah yin, dan jelas mengapa kekuatan kelompok orang ini adalah yin. Tentu saja, mereka juga yin sebelumnya, tetapi tidak seserius sekarang. Mereka juga memiliki kekuatan mereka sendiri sebelumnya, tetapi tidak begitu kuat. Identitas Putri Bumi dapat memungkinkan orang-orang di aula untuk menyerap lebih banyak kekuatan yin dari tanah, jadi bahkan jika itu adalah hewan peliharaan atau maskot, itu adalah bisnis yang sepenuhnya menguntungkan bagi kepala aula tua. Jika Sulong bisa lahir, maka dengan warisan darah ibunya di tubuhnya, masa depannya juga akan sangat kuat, itulah sebabnya Sulong benar-benar bisa menjadi kepala aula cabang di usia muda. Bakatnya menjadi berbeda karena ibunya. Namun karena dia tiba-tiba selamat dan melihat catatan bunuh diri yang ditinggalkan oleh ibunya, dia berselisih dengan kepala aula lama. Pada akhirnya, mereka berdua tidak harmonis dan berpisah. Namun, kepala aula lama tahu betul bahwa selama Sulong, putranya, ada, dia akan bermanfaat bagi perkembangan seluruh aula, sama seperti ibunya. Tentu saja, dia adalah putranya, jadi dia menutup mata ketika Sulong keluar untuk membuka aula cabang. Kalau tidak, jika kamu orang lain, aku khawatir kamu akan dipukuli sampai mati. Kamu berani mendirikan bisnis sendiri di belakangku. Apa bedanya ini dengan pengkhianatan? Tentu saja, ini adalah kejadian sebelumnya. Yang penting adalah apa yang ditinggalkan Ibu Sulong, yang merupakan apa yang terjadi hari ini. Bab 6248 Objek Misterius. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh wanita bumi,
atau dengan kata lain, sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang dengan darah bumi. Ibu sulung tahu betapa pentingnya benda ini, tetapi karena dia memilih untuk bunuh diri dan membawa bayi di dalam perutnya, dia tidak terlalu memperhatikan perlindungan benda itu. Dia hanya mengawasinya, menggunakan apa yang disebut teknik penyegelan bumi untuk menyegelnya, dan meletakkannya di kamarnya saat itu. Dia menulis semua ini di catatan bunuh dirinya, dan juga menulis beberapa elemen dasar teknik penyegelan bumi di atasnya. Dia tahu apa yang diinginkan kepala aula tua, jadi meskipun dia meninggal, dia masih akan menemukan cara untuk menggunakan benda itu, tetapi dia juga tahu lebih banyak tentang tempat khusus yang diberikan oleh peran Putri Bumi. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa pintar dan kuatnya kepala aula tua itu, dia tidak dapat membuka teknik penyegelan bumi karena identitasnya yang berbeda. Tetapi Putri Bumi terputus ketika dia datang ke sini, tetapi benda ini mungkin sangat penting bagi Putri Bumi, jadi dia menyimpan benda itu dan melestarikannya. Jika suatu hari nanti di masa depan, ada Putri Bumi baru di dunia ini, hal-hal ini dapat membantunya. Dalam arti tertentu, ini dapat dianggap sebagai semacam serah terima dan warisan antara Putri Bumi lama dan baru. Ya, yang kumaksud adalah barang-barang milik ibumu. Kepala aula tua itu mengangguk, kau memiliki darahnya, secara teori kau seharusnya dapat menggunakan barang-barang yang ditinggalkannya. Jangan pernah berpikir tentang itu. Sulong berkata dengan tegas. Alasan mengapa ia dan kepala aula lama memiliki celah yang serius adalah karena setelah ia dewasa, ia secara tidak sengaja melihat catatan bunuh diri yang ditinggalkan oleh ibunya. Dari catatan bunuh diri itu, ia secara bertahap memahami keseluruhan cerita. Ia juga tahu bahwa ayahnya, kepala aula, memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dielakkan atas kematian ibunya. Ibunya bahkan mengatakan dalam surat itu bahwa ia tidak ingin ada hubungannya dengan pria terkutuk ini dalam hidupnya, termasuk kamar tempat ia tinggal. Sebenarnya, ia membangunnya sedikit demi sedikit dengan tangannya sendiri, dan semua yang ada di kamar itu adalah miliknya. Jadi, ia berharap agar rumah itu disegel selamanya. Sulong, semuanya sudah sampai pada titik ini. Kita tidak perlu lagi berpegang pada cara lama. Selama bertahun-tahun, sejak dia meninggal, pada dasarnya aku menghormati keinginannya dan tidak pernah menginjakkan kaki di rumahnya. Bahkan jika aku menginginkan hal-hal itu lagi, aku tidak pernah mengambilnya. Karena itu, kamu harus tahu sikapku. Namun, sekarang berbeda. Sekarang adalah saat kritis hidup dan mati bagi kita semua. Dalam hal ini, kepala aula tidak berbohong. Mungkin itu karena dia terlalu berhasrat untuk sukses dengan cepat dan memaksa ibu sulung mati. Sebenarnya, kepala aula sangat menyesal. Dia juga menyadari bahwa keuntungan dan kerugian sementara yang diperolehnya sebenarnya membawa kerugian yang tak terhapuskan bagi orang lain. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, dia telah menyangkal diri, berlatih dengan ketenangan pikiran, dan tidak lagi mengejar metode lain. Sulong tentu saja menyadari perilaku kepala aula selama bertahun-tahun, dan tahu bahwa kepala aula sebenarnya menyesali apa yang terjadi di masa lalu. Selama ini, dia berpegang pada masalah itu. Semua orang diam-diam tidak menyebutkan masalah itu, dan hubungan di antara mereka tidak asing atau canggung. Tetapi sekarang, hal-hal lama disebutkan, dan skala relatifnya adalah menyentuh relik ibu Sulong. Bagaimana Sulong bisa menerimanya? Kuncinya adalah relik ini masih digunakan untuk membantunya. Jika itu adalah roh ibunya di surga, dia pasti tidak akan setuju. Sebagai satu-satunya keturunannya, bagaimana mungkin dia menentang keinginannya dan menggunakan barang-barangnya untuk melakukan hal-hal yang paling tidak ingin dia lakukan? Bagaimana dia bisa menghadapinya? Sulong tidak ingin menjadi orang yang tidak berbakti itu. Namun, sejujurnya, situasi saat ini sangat kritis, dan badai akan segera datang. Jika mereka tidak dapat melancarkan serangan balik yang efektif, maka itu akan menjadi kematian yang lambat bagi mereka. Dia perlu mempertimbangkan keselamatan saudara-saudaranya sampai batas tertentu. Orang-orang ini telah bersamanya melalui hidup dan mati untuk siapa yang tahu berapa lama, dan dia benar-benar tidak tahan untuk menyerah. Sulong, aku tidak pernah memikirkan hal-hal itu, aku juga tidak membutuhkannya. Aku tidak ingin menyebutkannya kecuali benar-benar diperlukan, tetapi kamu juga harus tahu krisis yang sedang kita hadapi saat ini.
Jangan ragu. Bab 6249, Permintaan dari 10.000 orang. Setelah kata-kata itu terucap, beberapa utusan khusus dan beberapa pengikut di aula tiba-tiba berlutut. Mohon pertimbangkan situasi keseluruhan, Tuan Su Long. Mohon pertimbangkan situasi keseluruhan, Tuan Su Long. Mohon pertimbangkan situasi keseluruhan, Tuan Su Long. Suara itu memekakkan telinga, dan semua orang memohon dengan keras dengan rasa hormat tertinggi dan perasaan yang paling tulus. Su Long sedikit lebih bingung sejenak. Hampir pada saat yang sama, tetua pertama dan tetua keempat juga berlutut. Kepala istana, situasi keseluruhan lebih penting. Tidak seorang pun yang memenuhi syarat untuk menyentuh barang-barang wanita tua itu, tetapi sekarang ini memang merupakan pilihan terakhir. Pikirkanlah, jika kita kalah, bukankah barang-barang yang ditinggalkan wanita tua itu akan jatuh ke tangan orang lain pada akhirnya? Pada saat itu, bukan masalah apakah kita bersedia menyentuhnya, tetapi musuh dapat menggunakannya sesuka mereka. Apakah mereka mempelajarinya, membiarkannya menjadi debu, atau menghancurkannya dengan kejam jika mereka tidak senang, bukankah itu terserah mereka? Hanya ketika kamu memiliki sesuatu di tanganmu sendiri, kamu dapat memutuskan bagaimana melindunginya, kan? Tetua keempat juga mengangguk dan berkata, "Ya, kepala istana, ini hanya sekali." Tekad di mata Su Long jelas surut. Jelas, kata-kata tetua pertama dan keempat benar-benar menghancurkan garis pertahanan batinnya. Apa yang dikatakan keduanya memang masuk akal. Sama seperti dinasti yang kesepian, dinastimu akan segera binasa, dan sebenarnya tidak ada artinya untuk mematuhi beberapa aturan lama. Hanya ketika dinastimu ada, aturan lamamu disebut etiket istana dan aturan kaisar. Jika dinasti runtuh, hal-hal itu tidak akan ada artinya. Berdasarkan ini, Su Long akhirnya mengangguk, "Baiklah, aku bisa mencoba, tetapi aku punya beberapa kata-kata buruk untuk dikatakan sebelumnya." Kepala aula tua itu buru-buru berkata, "Jika kamu mengatakan kamu bisa setuju, aku pasti akan setuju." Su Long berkata dengan tegas, "Sama seperti apa yang dikatakan tetua keempat tadi, aku hanya akan menggunakan barang-barang ibuku kali ini. Setelah krisis kita teratasi, itu akan terus disegel, dan tidak seorang pun boleh menyentuh benda ini lagi." Kepala aula tua itu berkata tanpa ragu-ragu, "Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa aku bahkan tidak akan menyebutkan hal ini di masa mendatang. Pada saat itu, bahkan jika laut mengering dan bebatuan runtuh, dan langit runtuh dan bumi pecah, aku tidak akan bertanya kepadamu lagi." Kata-kata kepala aula tua itu hampir menunjukkan sikap yang sangat tegas di sini, yaitu, apapun yang terjadi pada akhirnya, hal ini tidak akan ditanyakan lagi. Kepala aula Su Long, karena kepala aula tua telah mengatakan ini, maka silakan. Utusan utama itu juga sangat cerdas saat ini, hampir menyerang saat besi masih panas. Selain itu, dia sendiri juga sangat jelas bahwa kata-katanya sebenarnya berguna, karena jelas bahwa dalam kerja sama sebelumnya, dia menjual banyak muka kepada Su Long dan memberi Su Long rasa hormat yang besar. Meskipun rasa hormat semacam ini tidak selalu mengharuskannya untuk membalas dirinya sendiri dan menghormati dirinya sendiri. Tetapi setidaknya, Su Long akan memberikan muka yang sama. Dua utusan lainnya juga buru-buru berkata, "Ya, dan kekalahan ini memang sangat memalukan bagi kita, kita harus mendapatkan tempat kita kembali." Tetua pertama dan tetua keempat juga mengangguk. Su Long ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk dengan berat, "Baiklah, karena semua orang telah setuju, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku berjanji padamu. Demi kita semua, dan demi kehormatan kita semua, aku akan mempertaruhkan segalanya." Kepala aula tua mengangguk dengan penuh semangat, "Baiklah, kalau begitu, jangan menunda lebih lama lagi, dan segera pergi ke halaman kecil. Kita akan mengambil barang-barang kita, berkumpul kembali, dan memberi Han Sanqian pukulan keras." "Ya." Dengan persetujuan Su Long, kepala aula tua itu tiba-tiba menjadi cukup percaya diri. Dia melambaikan tangannya dan memberi perintah kepada semua orang secara langsung. Semua orang juga menjadi bersemangat. Bagaimanapun, bagi mereka, mereka akhirnya menemukan cara untuk menghadapi Han Sanqian, jadi tentu saja, mereka penuh energi. Su Long juga menggertakkan giginya dan meninju dengan keras. "Han Sanqian, aku tidak akan pernah hidup berdampingan denganmu,
dan aku akan membuatmu membayar harga yang mahal untuk hasil hari ini. Bab 6250, Bawah Tanah yang Berbeda. Sekelompok orang dengan cepat masuk lebih dalam dari aula utama. Sebenarnya, itu sangat aneh. Jelas, sekelompok orang itu menjelajahi sampai ke kedalaman tanah, tetapi kenyataannya, semakin dalam mereka masuk, semakin luas tempat itu. Seharusnya ada lapisan tanah tebal di atas kepala mereka, tetapi kenyataannya, semuanya berubah total. Saya tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi sebenarnya ada langit biru dan awan putih di atas kepala saya. Tempat ini tidak tertutup dan gelap seperti yang dibayangkan. Lebih seperti surga, lebih seperti negeri dongeng di bumi. Ketika saya mencapai bagian terdalam, saya melihat halaman terpisah, halaman besar, dan puluhan rumah ubin kaca, yang membuat tempat ini tampak sangat indah. Tampaknya tempat ini tidak pernah menjadi tempat tinggal orang jahat. Dalam arti tertentu, ini lebih seperti tempat tinggal kaum terpelajar. Di sini sangat tenang dan elegan, dan dengan langit biru di atas, orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, betapa indahnya tempat tinggal peri ini. Kelompok itu tidak berhenti di aula yang megah, tetapi langsung masuk ke halaman belakang paling dalam. Di halaman belakang paling dalam, terdapat beberapa rumah, yang cukup indah. Namun, yang paling menarik perhatian adalah rumah kayu kecil paling dalam, paling tidak mencolok, dan paling biasa. Rumah ini tampak tidak pada tempatnya, sangat berbeda. Namun, rumah ini juga memiliki cita rasa yang unik. Beberapa orang berhenti di sini. Pintu kamar tidak dikunci. Meskipun struktur luar kamar sudah tua, namun kamar ini dibersihkan dengan sangat bersih. Saya selalu mengirim orang untuk membersihkan di sini setiap hari. Dan orang yang membersihkan di sini masih pembantu ibumu. Tetapi Anda dapat yakin bahwa saya belum pernah masuk ke sini, dan saya juga dapat menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang menyentuh apapun di sini. Selain membersihkan dan merawat barang-barang sehari-hari, barang-barang yang sudah ada puluhan tahun yang lalu, masih ada di sana sekarang. Pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas kebersihan dan perawatan sehari-hari. Namun, dia tidak sepenuhnya bertanggung jawab sendirian. Kepala Istana Lama telah membentuk tim penjaga khusus. Selain menjaga tempat ini setiap hari, tanggung jawab terpenting tim penjaga ini adalah mengawasi para pembantu saat mereka datang untuk membersihkan. Untuk memastikan bahwa para pembantu tidak akan melakukan kesalahan saat membersihkan. Persyaratan mereka sangat ketat. Setiap hari, mereka akan mencatat perabotan di rumah dengan gambar, dan kemudian memeriksanya sedikit demi sedikit setelah dibersihkan. Pastikan bahwa setiap tempat benar-benar sesuai dengan posisi sebelumnya. Kecuali debu, tidak ada yang bisa lolos dari nasib tinggal di tempat yang sama tanpa pindah. Jadi selama beberapa dekade, tahun-tahun telah berubah, tetapi tempat ini masih tetap sama seperti beberapa dekade yang lalu, tanpa ada perubahan. Tampaknya nyonya di sini tidak pernah pergi, atau dia hanya pergi sebentar, dan rumah itu masih menunggu kepulangannya. Semuanya terawat dengan baik. Mendorong pintu kamar hingga terbuka, Su Long benar-benar merasakan pelestarian yang sempurna dari semua ini, dan sedikit pengampunan untuk kepala aula tua muncul di hatinya. Meskipun tidak banyak, itu sudah sangat baik. Lagi pula, bagi siapapun, untuk dapat mencapai langkah ini hari ini, tenaga kerja dan sumber daya material yang dibutuhkan sudah merupakan harga yang sangat mahal. Fakta bahwa kepala aula tua itu bisa memiliki hati seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa dia mungkin benar-benar mencintai wanita itu, atau dia mungkin benar-benar merasa kasihan pada wanita itu. Sangat mudah bagi seseorang untuk mengakui kesalahannya dan bersikap munafik untuk sementara waktu. Namun, lebih sulit daripada naik ke surga bagi seseorang untuk bersikap munafik seumur hidup. Oleh karena itu, karena kepala aula tua itu merasa sangat bersalah, bagaimana mungkin Su Long tidak mengalami sedikit pun perubahan emosi? Semua orang mengikuti Su Long ke dalam rumah, tetapi kepala aula tua itu tidak membiarkan semua orang masuk terlalu dalam, dan kebanyakan orang hanya tinggal di dekat pintu. Tujuannya adalah untuk menghindari kerusakan semua perabotan di rumah, dan juga untuk menghindari kerusakan dan gangguan emosi serta ingatan Su Long saat masuk ke sini lagi. Su Long berdiri di rumah itu untuk waktu yang lama dan terdiam untuk waktu yang lama. Tampaknya dia kembali ke masa kecilnya dan kembali ke saat pertama kali dia menginjakkan kaki di sini.
Meskipun dia belum pernah melihat ibunya, ketika dia berada di rumah ini, dia merasa seolah-olah sosok ibunya ada di mana-mana di sini. Tiba-tiba,